Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Miftah Hasan. Di sini saya akan menjelaskan tentang simulink, pemodelan dan kontrol PID. Tugas 3 praktikum dasar sistem kontrol. Oke, kita lanjut ke pertama, yaitu ada tujuan praktikum. Pada tujuan ini kita memahami konsep dasar pemodelan sistem dinamis menggunakan simulink. Yang kedua, kita mempelajari pemodelan tank level, mass spring, damper, dan DC servo motor. 3. Mengaplikasikan metode domain waktu, time domain, dan S domain pada pemodelan sistem. Yang keempat, mengetahui prinsip kerja kontrol PID serta penerapannya pada sistem nyata atau tank level control. Yang kelima, menganalisis respon sistem tanpa kontrol dan PID. Yang keenam, memahami pemodelan quarter core model untuk sistem suspensi mobil. Oke, kita lanjut ke pengantar singkat pemodelan. Pada pengantar singkat pemodelan ini, proses menggambarkan perilaku suatu sistem nyata ke dalam bentuk persamaan matematis atau yang disebut biasanya diagram blok. Pada sistem ini bisa berasal dari berbagai bidang baik seperti mekanik, elektrik, fluid, dan maupun thermal. Dengan pemodelan karakteristik ini, dinamika sistem dapat lebih mudah dipahami serta dipelajari. Yaitu di sini saya akan menyebutkan contoh sistem yang sering dimodelkan di suspensi mobil pada masa pegas atau peredam, motor DC, serta level fluid pada tangki. Pada konsep dasar pemodelan ini, pemodelan sistem dapat dasarnya menggambarkan hubungan input sistem atau output. Hubungan ini dinyatakan dengan fungsi transfer yang berasal dari persamaan fungsi diferensial, lalu divisualisasikan dalam bentuk diagram blok untuk memudahkan analisis dan perancangan kontrol. Pada pengantar singkat kontrol PID ini dibagi menjadi 3, yaitu ada pengertian kontrol PID, yaitu kontrol adalah proses mengatur dan mengarahkan sistem agar output sesuai dengan tujuan atau referensi yang diinginkan. Yang kedua adalah tujuan kontrol PID. Tujuan ini untuk menjaga kestabilan, meningkatkan kinerja sistem, dan membuat sistem mampu menghadapi gangguan. Dan di sini saya akan menjelaskan dengan contoh penerapannya. Dengan contoh penerapannya yaitu ada suhu ruangan dengan AC, kecepatan motor DC, dan suspensi kendaraan. Lalu di sini ada pengertian PID. Pengertian PID ini yaitu yang disebut PID, proportional integral derivatif, adalah suatu metode kontrol yang banyak digunakan untuk mengatur sistem agar mencapai kondisi yang stabil, cepat, dan sesuai dengan nilai yang diinginkan. Lalu di bawahnya ada karakteristik respon, yaitu di sini dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama adalah respon lebih cepat mencapai set point, error jangka panjang berkurang hingga hilang, sistem lebih stabil dan mampu menahan gangguan. Yang keempat adalah parameter P, I, dan D harus dituning agar kinerja optimal. Lalu di sini ada fungsi komponen, yaitu proporsional menghasilkan aksi kontrol sebanding dengan sebesar error. Fungsinya mempercepat respon, tetapi terlalu besar dapat menyebabkan osilasi. Lalu ada integral, menjumlahkan error dari waktu ke waktu sehingga dapat menghilangkan steady state error atau selisih antara set point dan output dalam jangka panjang. Lalu yang ketiga ada derivatif, memberikan aksi berdasarkan laju perubahan error, berfungsi meredam osilasi, dan meningkatkan stabilitas sistem. Lalu di sini ada contoh pengaplikasiannya, yaitu ada industri pengaturan suhu tunggu, level cairan pada tangki. Yang kedua ada otomotif, kontrol kecepatan mobil atau cruise control, suspensi aktif. Yang ketiga ada robotika, menjaga kestabilan posisi dengan robot atau drone. Lalu di sini ada kesimpulan. Yang pertama ada
Pemodelan sistem memahami hubungan input-output melalui persamaan matematis, fungsi transfer, dan diagram blok. Yang kedua ada kontrol, khususnya PID berperan penting dalam menjaga sistem tetap stabil, cepat, dan sesuai target. Yang ketiga ada kombinasi. Kepada kemudian P, I, dan D memberikan keunggulan. Yang pertama ada mempercepat respon, menghilangkan error, dan meningkatkan stabilitas. Yang keempat ada dengan pemodelan dan kontrol PID berbagai sistem nyata seperti motor, tangki, dan suspensi dapat dianalisis serta dikendalikan secara efektif. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang simulating pemodelan kontrol dan PID. Yang pertama ada step, yang kedua ada kontrol signal, yang ketiga masuk ke transfer VCN, lalu di bawahnya plus ada PID controller. Lalu di sampingnya transfer VCN ada scope. Lalu di sini saya akan menjelaskan penjelasan diagram simulating pemodelan dengan kontrol PID. Yang pertama, saya akan menjelaskan dengan rumus dasar kontrol PID atau fungsi alih. Pada kontrol PID ini menghasilkan sinyal kontrol O atau S dari sinyal kesalahan E atau S berdasarkan fungsi alih C atau S berikut ini. Yang pertama, ada C dalam kurung S tutup kurung sama dengan U dalam kurung S dibagi E per S sama dengan K P plus KI per S plus KDS, yang dimana KP berfungsi sebagai gen profesional, KI berfungsi sebagai gen integral, KD berfungsi sebagai gen derivatif, S berfungsi sebagai variabel Laplace. Lalu di sini ada blok utama pengendalian menghasilkan sinyal kontrol U atau T berdasarkan 3 aksi. Yang dijelaskan pada rumus ini yaitu ada U yang dalam kurung T sama dengan KP E atau T plus KI E plus T DT K plus D DE T bagi TT. Yang di sini menjelaskan KP proporsional mempercepat respon sistem, KI integral menghilangkan error steady state. Yang ketiga ada KD derivatif mengurangi overshoot dan memperhalus respon. Lalu di sini ada pemodelan tank control pada proporsional, yaitu yang pertama ada step, lalu yang kedua ada gain, yang ketiga ada transfer function, yang keempat ada scope. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang transfer functionnya. Pada penjelasan pertama ini, tangki dimodelkan dengan fungsi alih. G dalam kurung S sama dengan AS plus C sama dengan A. Dikembalikan lagi di transfer functionnya, kita masukkan 0,2827 S plus ditambah 0,00313. Lalu kita dibentukkan standar dengan cara G dalam kurung S 319,3 dibagi 90,27 S plus 1 dengan kontrol proporsional U atau T sama dengan KP E atau T dengan sistem tertutup. Pada T atau S, KP G atau S dibagi 1 plus KP G atau S. Dan error tentangnya yaitu ada ESS sama dengan E1 plus KPK. Dan di sini ada 3 jenis KP, yaitu yang pertama ada 0,001 sama dengan error 7,6 cm. Yang kedua ada KP 0,028 sama dengan error 1 cm. Yang ketiga ada KP 0,1 error 3 mm. Pada kesimpulan ini, pemodelan tangki dengan kontrol proporsional P menghasilkan sistem orde 1 yang berfungsi mengatur tinggi permukaan air agar mengikuti set point. Persamaan matematisnya menunjukkan hubungan antara debit masuk, ketinggian air, dan konstanta waktu tangki pada simulating sistem direpresentasikan dengan blok step, sum, gain, atau KP. Pada transfer function ini dan cukup dalam loop umpan balik tertutup, hasil perhitungan menunjukkan bahwa semakin besar nilai KP, respon tangki menjadi lebih cepat dan error steady state semakin kecil.
Namun nilai KP yang terlalu tinggi dapat menyebabkan sinyal kontrol berlebihan atau boma bekerja di luar batas. Dengan demikian ini pengendali P cocok untuk sistem tangki sederhana yang memerlukan stabilitas dan respon cukup cepat meskipun masih meninggalkan sedikit error tuna. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq walhidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.